Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat selalu. Sehat? Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah ya, itu nikmat yang sangat tidak bisa kita pungkiri bahwa itu adalah nikmat yang paling berharga. Okay. Baik, pada pagi hari ini Bapak Ibu izinkan saya untuk menyampaikan diseminasi dari diklat yang bulan kemarin saya ikuti. Oke. Jadi bulan kemarin itu saya diklat calon fasilitator daerah semua guru BK se-Provinsi Jawa Tengah, yang tujuannya adalah bahwa nanti diharapkan fasilitator ini nanti diharapkan bisa menularkan, memberikan pelatihan kepada guru non-BK dan selain guru non-BK juga kepada guru-guru SD, karena diharapkan nanti ke depannya bahwa SD itu ada BK tetapi belum ada guru BK. Sehingga guru-guru non-BK diajarkan, diberikan pelatihan ini supaya bisa menangani masalah-masalah yang ada di sekolah walaupun belum ada guru BK-nya. Dan diharapkan kenapa Bapak Ibu juga non-BK di SMP juga disampaikan ini, harapannya bahwa nanti agar semua siswa itu bisa mendapatkan layanan yang sama, karena banyak sekolah yang sekolahnya besar tetapi guru BK-nya masih minim sekali, ada yang 1, ada yang 2, ya. Itu banyak sekali yang sekolah ya seperti itu, sehingga terkadang penanganan BK itu kurang maksimal. Nah, itu harapannya kemudian maka diadakan diklat ini supaya nanti walaupun panjenengan itu bukan guru BK tetapi diharapkan bisa juga menangani siswa. Apalagi nanti mulai tahun ini ada guru wali yang termasuk di dalamnya juga menangani anak-anak termasuk semuanya dari bidang akademis maupun yang non akademis kepada siswa tersebut. Ngaten Bapak Ibu kemarin kita diajarkan 7 jurus ya. Ibaratnya kita itu kemarin seperti di Padepokan itu belajar ilmu ya. Kita di Padepokan Telaga Air. Kenapa Telaga Air? Karena Telaga Air itu ibaratnya air itu kan jernih, jadi bisa memantulkan diri. Tujuannya apa untuk memantulkan diri? Maksudnya kita melihat kepada diri kita sendiri dari pantulan air, cermin dari pantulan air itu kita bisa melihat kemampuan kita. Itu nanti kepada anak seperti itu. Jadi anak itu ibaratnya disuruh untuk melihat kepada dirinya sendiri. Nah, jurus yang pertama ini yaitu kenali potensi. Anak nanti diajak untuk mengenali potensinya sendiri. Makanya tadi telaga air, untuk bercermin, untuk melihat kepada potensinya anak tersebut, potensi dia masing-masing. Nah, nanti konsep kunci yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini yaitu kecerdasan majemuk atau multiple intelligence, bahwa sebenarnya kecerdasan itu bukan hanya IQ saja, bahwa kecerdasan itu sangat banyak sekali, ada 8 jenis kecerdasan Bapak Ibu, nanti kita akan pelajari. Kemudian yang kedua yaitu gaya belajar, learning style. Saya rasa kalau ini mungkin Bapak Ibu sudah memahami, ada auditori, visual, dan kinestetik ya. Kemudian kita akan mempelajari mengenai pengenalan minat dan bakat. Ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi ternyata masih ada banyak anak-anak itu yang kurang memahami bakat yang mereka miliki, apalagi minat yang ada pada dirinya. Jadi mereka kurang mengenali dirinya sendiri, intinya gitu. Nah, keterampilan khusus yang harus kita pahami yaitu bahwa kita harus bisa mengidentifikasi potensi, bakat, minat, dan gaya belajar siswa melalui pendekatan pedagogik. Ya, jadi tambahan tugas bagi kita bahwa kita juga harus mengenali gaya belajarnya, mengenali bakat minatnya, sehingga terkadang ada anak-anak itu ketika jam pelajaran itu mereka mungkin di akademisnya kurang berminat juga, nilainya juga kurang bagus, mungkin karena dia memang bakat dan minatnya tidak di situ, mungkin tidak di situ, mungkin dia minatnya di kinestetik. Kinestetik itu bisa
termasuk mungkin menari, termasuk olahraga, termasuk ya keterampilan juga itu kinestetik, ya. Jadi mungkin bakatnya, minatnya mungkin tidak di bidang akademis. Kemudian yang kedua yaitu menginterpretasikan hasil asesmen untuk pengembangan karir murid. Jadi nanti saya akan mencoba untuk membantu Bapak Ibu kita lebih memahami asesmen, karena sebelum kita melakukan bimbingan kepada anak-anak lebih baiknya kita juga melakukan asesmen dulu. Kemudian yang ketiga yaitu menginterpretasikan data asesmen ke dalam layanan bimbingan konseling. Jadi hasil asesmen itu penting sekali. Kalau untuk BK itu yang dipakai asesmen, kalau guru mapel yang dipakai adalah membuat silabus ya Bapak Ibu guru. Kalau BK itu kita membuat asesmen, artinya penilaian kepada siswa. Nanti akan kita belajar bersama-sama di situ. Baik. Selanjutnya untuk mengenali gaya belajar ini, kita juga Bapak Ibu nanti yang akan menangani anak-anak juga saya rasa perlu untuk mengetahui bagaimana gaya belajar anak. Nah, kita melalui asesmen kita dapat mengetahui gaya belajar anak. Ya, apalagi sekarang dunia semakin canggih Bapak Ibu, anak-anak juga semuanya sudah memiliki HP sendiri-sendiri, ya. Jadi itu bisa kita manfaatkan, sangat mendukung sekali. Kalau zaman dulu saya menggunakan bentuknya buku, saya perbanyak, ada itu di ruangan, asesmen itu ada. Nah, tapi sekarang karena teknologi sudah semakin canggih, kita bisa mengakses asesmen dengan gratis ya melalui HP, sehingga anak juga nanti bisa kita suruh untuk mengerjakan asesmen ini, ya gitu. Nah, untuk itu kita coba asesmen dulu ya Bapak Ibu. Monggo coba HP-nya panjenengan keluarkan. Kita coba asesmen. Ini nanti bisa kita cobakan kepada siswa kita. Anak-anak bahkan bisa mencoba ini di rumah, mencoba mandiri. Bisa dicoba mandiri. Dan asesmen ini banyak sekali Bapak Ibu, kita bisa menggunakan pilih yang gratis saja. Ya. Kita buka Google, kemudian kita ketikkan Aku Pintar. Kita coba tes gaya belajar dulu. Tes gaya belajar. Aku Pintar, tes gaya belajar. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kalau sudah ketemu, monggo kita mulai mengerjakan. Monggo, dicoba dulu mengerjakan. Biar kita juga sambil mencoba. Kita mencoba supaya kita juga tahu, oh ternyata gaya belajar kita bagaimana gitu. Ya. Ikuti tes sekarang. Tes gaya belajar, Bu. Iya, Aku Pintar tes gaya belajar. Nggih, Pak. Sampun masuk? Oh. Instruksi. Met, ini kan petunjuknya. Nah, ini Met. Dengan mulai sekarang. Saya belum bisa ini. Buatan ini petunjuknya. Mulai sekarang. Mulai sekarang, monggo dicoba. Biar kita semua juga tahu gaya belajar kita sebenarnya seperti apa. Sama dereng. Ini loh. Sekarang ya muncul lagi. Ikuti tes sekarang ini. Walah. Awal udah. Nah, munculnya ini tahu. Ini petunjuk. Mulai sekarang. Bu pernah nih tadi. Ini kan petunjuk ya. Nih. Sampun. Bu Suli sampun. Bu Ika sampun. Sudah mulai? Pak Agus sampun. Sudahnya belum selesai. Oh iya. Pak Huda? Yang kemampuan sudah. Ini baru mulai yang oh nggih.
Biar kita juga sambil melihat gaya belajar kita sebenarnya termasuk yang mana. Yang penting kita bukan banyak gaya ya Bapak Ibu. Sampun, hasilnya udah keluar napa dereng? Belum. Ada berapa soal di situ? Pak Sabar sampun? Belum. Proses. Pak Agus sampun kados e. Napa hasilnya, Pak? Kinestetik. Visual kinestetik. Agus visual kinestetik. Memiliki gaya belajar yang ya, dia sambil melihat tapi juga sambil harus melakukan. Mungkin sambil mengerjakan, mengerjakan soal, ya. Atar sampun? Dalam, nggih. Tiga set kayaknya. Pak Agus visual kinestetik. Oke. Pak Sabar sampun? Oh, J. Selanjutnya. Oh, kuota ya. Sinyalnya. Bu Yanti sampun? Belum. Proses. Hasil sampun. Belum, masih soal. Sampun. Klik selanjutnya yang ini sih. Berada dalam menunggu. Antrian. Menunggu. Karena banyak yang Mbak Sri sudah? banyak yang kerjakan ini. Masih antrian? Belum. Tiga halaman lagi, rampung lagi. Soal selanjutnya 3 halaman. Masa berlapis. 3 halaman.
Bunikan sudah? Oh, hasilnya apa? Visual kinestetik auditory. Campuran berarti. Ya. Lebih besar visualnya. Berarti iya. Beda no, Pak. Tampil. Kinestetik ini mengerjakan praktek. Misalkan praktek di lab. Praktek. Ya, bisa juga kalau matematika latihan mengerjakan, nggih. Yang IPA mungkin di praktek di lapangan, artinya langsung pada tumbuhan seperti itu. Matematika itu begitu. Iya. Lihat hasil dalam kehidupan nyata, nggih. Jadi persegi panjang dalam kehidupan nyata. Visual kinestetik. Oh, nggih. Bu Gianti visual kinestetik. Bu Yanti sampun? No, Bu hasilnya. Masa partai sebenarnya. Oh, kinestetik auditory Bu Yanti. Nggih. Bu Dwi? Dereng. Visual 43, kinestik 40. Beda, Pak. Sampun, Pak Paiti. Sampun. Bu Purnani? Belum, Bu. Masih. Lanjut terus. Halaman keberapa ini? 3. Oh iya, tinggal dikit lagi berarti. Nah, ini kita sendiri juga supaya kita juga bisa mengetahui, oh ternyata tipe belajar kita seperti apa. Nah, ini assessment ini mudah Bapak Ibu, nggih. Jadi sekarang memang semuanya serba mudah, bisa kita gunakan secara online bahkan gratis. Nanti panjenengan bisa mengakses beberapa tes yang ada di situ, selain gaya belajar juga ada, bakat minat juga ada, kepribadian, nggih. Di situ juga ada pilihan karir juga ada Bapak Ibu. Jadi lengkap di situ. Macam-macam tes psikologi. Pak Dar napa Pak Dar? Kinestetik visual. Oh, banyak kinestetiknya. Napa Pak Huda? Kinestetik auditory Pak Huda. Berarti seperti lanjut. Mboten, itu dulu. Sampun? Assessment-nya? Nah, ternyata kita sendiri juga mungkin belum menggunakan ya, Bapak Ibu, ya. Dan ini bagi anak-anak yang belum menarik ini Bapak Ibu. Jadi anak-anak karena juga pengen tahu gaya belajarnya itu berarti termasuk gaya belajar apa. Lain kali bisa kita juga gunakan tes bakat minat kepada anak-anak supaya mereka juga tahu bakat minatnya apa, potensi yang dimiliki apa. Pak Huda sampun auditory kinestetik tadi ya? Oh iya. Bu Parni belum? Kinestetik? Oh kinestetik saja. Oh. Kinestetik saja. Bu Suri sampun apa hasilnya? Auditory kinestetik seperti Pak Huda berarti. Oke. Belum tak Bu? Belum. Jadi ngantem ya Bapak Ibu. Mudah sekali kita gunakan pengaplikasiannya nggih. Mudah nggih? Ya, jadi kita bisa menggunakannya secara mandiri, kita juga bisa menggunakan menyampaikan ini kepada anak-anak biar anak-anak mencoba. Jadi anak-anak mengenali potensinya. Ya, memahami dirinya, memahami potensi yang dimilikinya. Sampun, bisa saya lanjut? Bisa saya lanjut Bapak Ibu? Bisa nggih? Oke. Kinestetik. Oh iya. Seperti Bu Parni berarti kinestetik.
63. Campuran nih. Oh iya. Ini berarti mayoritas banget kinestetik. Bu Ika, sampun Bu Chandra. Kinestetik, visual kinestetik. Bu Ika. Bisa kita lanjut Bapak Ibu? Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu, kita bisa menggunakan assessment itu sebelum kita memberikan konseling kepada anak-anak. Tujuannya apa? Dengan assessment itu kita bisa lebih mengenali dulu anak-anak, bahwa oh anak ini memang, misalkan kalau untuk kasus ini berarti oh memang anak ini dia lebih gaya belajarnya lebih cenderung ke arah yang mana gitu ya, sehingga diharapkan konseling yang kita berikan itu diharapkan mengena tepat sasaran ya, sehingga kalau ada masalah yang harus diselesaikan sehingga pas gitu ya, konseling yang dibutuhkan yang diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan. Saya minta Bapak Ibu memberikan refleksinya mengenai assessment ini. Monggo sinten ingkang bersedia memberikan refleksi. Memberikan refleksi, monggo. Bu Oge, Bu Niken, monggo. Pakai mic. Menurut saya assessment tersebut sangat bagus karena dapat digunakan siapa saja dan ibu tanpa bantuan guru pun mandiri. Iya. Selain itu juga anak-anak dapat menemukan gaya belajar yang sesuai dengan karakter mereka. Iya. Terima kasih Bu Niken. Dan bahkan tidak hanya gaya belajar aja Bu. Jadi di situ kita bisa mencoba tes yang lain. Tes psikologi banyak di situ, kepribadian, bakat minat bisa, pilihan karir juga bisa. Monggo bapak-bapak menikah refleksi. Monggo Pak Bakoh. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-bapak yang hebat-hebat, saya menyampaikan tentang refleksi. Kira-kira 30 tahun yang lalu saya pernah belajar di SPG. Itu ada namanya, judulnya tipologi pendidikan. Iya. Tipologi, hanya beda juga. Memang ada 3 tipe visual, motorik, dan kalau dua namanya taktil. Nah, kalau dipraktekkan itu bagus. Ini arahnya sekarang muncul yang namanya pembelajaran diferensial. Mungkin arahnya ke sana kalau dipraktekkan itu. Artinya kita mendidik sesuai dengan karakter anak. Tapi ada satu hal yang menjadi ganjalan Bapak Ibu. Mohon maaf ini. Karena model kita belajar klasikal. Karena belajar klasikal untuk mengajar sesuai dengan tipologi belajar anak atau membentuk pembelajaran diferensialnya agak terkendala. Kendalanya karena pembelajaran klasikal dan kita menghadapi sejumlah siswa dalam jumlah besar. Idealnya itu praktek pembelajaran seperti ini satu kelas itu hanya sekitar 10 sampai 20 siswa idealnya. Nah, itu. Yang kedua, saya berangkat dari kondisi anak ya. Saya pernah punya pendapat begini, pernah berdebat dengan guru penggerak itu. Jadi tidak ada satu teori belajar yang ideal. Karena belajar itu ditemukan di lapangan teori itu. Artinya kita mengajar yang melihat anaknya dulu. Pakai teori macam-macam ini bagus, tapi kalau macam anak kita, berangkat dari anak kita susah juga ini. Mohon maaf ya, kita susah juga. Ya ini kita secara teori bagus, tapi anak-anak kita, karena anak kita baru dalam taraf menumbuhkan budaya belajar, belum belajar. Ingatan dari kami. Teori ini bagus, mudah-mudahan itu membantu anak mengenali yang terpenting nanti mungkin untuk anak kelas 9 terutama itu. Jadi setelah itu masalah kemana mungkin menyesuaikan dari tipologi pendidikan. Itu dari kami. Mama terbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari bapak-bapak yang lain, Pak Sabar, Pak Huda, Pak Dar, Pak Harto, Bu Preti, Bu Partini, maaf, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Menurut saya Bu Yuli ini Ya. memang bagus untuk diterapkan di anak, terutama untuk nanti siswa baru. Oh Di ya, awal masuk ke sini itu sudah diberi tes seperti ini sehingga kita bisa memetakan untuk pengelompokan anak kelas. untuk dijadikan satu kelas. Ya. Jadi ini lebih baik misalnya dari sekian anak yang belajar secara visual itu ada berapa. Kalau bisa jadikan satu kelas itu karena mempermudah kita untuk Menyampaikan, melakukan pengajian KBM ya. Iya. Jadi di kelas A ini anaknya tipenya visual. Visual. Nanti kita mengajarnya di situ kita Harus pakai, visual. iya. Kemudian yang kelompok berikutnya yang ini nah itu akan mempermudah. Akan Yamawan mungkin nanti kita atau ajaran baru dalam penerimaan siswa baru kita tidak usah anak-anak disuruh KIB mengerjakan tes ini, kita datang, mereka bisa mengumpulkan hasil tesnya, kemudian kita kelompokkan untuk Berdasarkan gaya belajarnya. seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak dari Bapak mau nggak Pak Huda? Kaitannya dengan tes kemampuan sama gaya belajar anak. Setelah kita menemukan, maka suatu lembaga atau institusi juga harus mempersiapkan apa yang harus disiapkan kaitannya dengan yang Kinestetik. kinestetik audio visual, kinestetik video, Visual kinestetik. harus Ya. disiapkan semuanya. Paling tidak nanti kita untuk mengatasi ini, karena sekarang anak sudah banyak punya HP, nanti mungkin kita memberikan arahan kepada anak yang kaitannya belajar ini bisa membawa HP. Iya. Membawa HP. Karena kita tidak boleh tidak sekarang itu ya HP itu jadi gaya hidup. Iya. Dan itu satu kebutuhan. Adzan subuh diadzan niku sing dicandak sing digoleki HP. Nek ibu-ibu sing digoleki dudu anake sik HP-ne sik digoleki sik. Enek WA apa ora iki ini karena sudah jadi gaya hidup dan nanti mungkin di lembaga-lembaga ini ada regulasi untuk anak-anak sekolah bisa membawa HP. Untuk orang tua yang punya ketakutan tingkat tinggi, anak suruh bawa HP itu orang tua itu melarang, nggak boleh. Ada seperti itu. Termasuk kemarin saya contohkan anak saya bawa HP itu bilangnya oleh bapak sama ibu tidak boleh. Ya udah yang punya hak adalah orang tua. Kamu matur sik saya ini tambahan saya seperti ini. Jadi kalau sudah kita menemukan hal ini, apa yang harus kita siapkan? Lembaga kita juga harus siap segalanya. Bikin masukan saja. Terima kasih. Oke Pak Uda, terima kasih masukannya. Baik Bapak Ibu, jadi memang karena anak-anak juga sudah menjadi gaya hidup gitu ya dengan HP, alangkah baiknya kita itu menyarankan kepada anak-anak untuk memanfaatkan HP itu untuk hal-hal yang positif. Contohnya juga seperti ini. Jadi ini kan asesmen bisa diakses mandiri oleh anak-anak, bahkan gratis, sehingga penggunaan HP itu bisa diarahkan kepada hal yang lebih bijak, kepada hal yang positif. Jadi tidak hanya untuk mengakses hal-hal yang tidak baik saja, tidak hanya yang negatif saja. Jadi sebenarnya kita kenalkan saja kepada anak-anak, kita bisa melalui HP kita gunakan untuk belajar dan untuk masa depannya gitu. Ngaten nggih Bapak Ibu. Baik, selanjutnya yaitu kita akan belajar mengenai apa itu intelijensi atau kecerdasan. Kecerdasan yaitu kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata.
Jadi Bapak Ibu bisa dikatakan kecerdasan itu jika perilaku itu berulang. Artinya misalkan contoh dua orang anak kecil sedang bermain tanpa pengawasan orang tua. Kemudian dua anak itu melihat ada permen, ya, ada permen tapi di atas lemari gitu ya. Ya, dalam toples di atas lemari, sehingga dia pikir dia mau permennya, tapi dipikirnya kok di atas lemari. Nah, dua anak itu, yang anak pertama itu mencoba mengambilnya dengan cara dia merangkak, kemudian dia naik ke atas kursi, tapi ternyata belum nyampe sampai di atas lemari itu. Nah, dia terjatuh, ngulangi lagi, terjatuh lagi dan belum berhasil. Kemudian anak yang kedua itu berusaha naik ke atas kursi untuk mengambilnya, tapi juga belum berhasil. Anak yang kedua mencoba lagi, dia melihat ada sapu, dia mengambil sapu, kemudian dia naik ke atas kursi, kemudian dia bisa mengambil permen itu. Nah, kalau perilakunya itu sering dilakukan, berulang, itu hanya satu kali. Waktu ini hanya satu kali, yaitu mengambil permen. Dia sudah punya kecerdasan, punya cara, punya trik, ya. Artinya bisa menghasilkan solusi. Itu sudah termasuk suatu kecerdasan. Yang syarat yang kedua yaitu perilaku itu berulang. Jadi tidak hanya dalam satu kasus itu saja. Misalkan anak itu kemudian dihadapkan pada suatu kasus yang lain dan ternyata anak itu bisa menyelesaikannya, ya. Itu berarti anak itu bisa dikatakan dia memiliki kecerdasan. Ngoten Bapak Ibu, jadi kecerdasan itu sebenarnya dari hal kecil bisa kita lihat seperti itu tadi. Misalkan dia dihadapkan pada suatu masalah, ya, dua anak yang sama-sama masih kecil dihadapkan pada suatu masalah, tapi satu anak dia tidak bisa mundur, satu anak kemudian dia berusaha bagaimana caranya supaya dua anak tadi, yang satu mundur, kemudian yang anak kedua mencari cara bagaimana caranya supaya dia bisa mengambil permen yang di atas lemari itu. Nah, itu termasuk dia bisa menghasilkan solusi. Ada permasalahan dia nggak bisa ngambil, dia mencari solusi. Itu sudah termasuk kecerdasan. Dan harus berulang, artinya tidak hanya pada satu kasus ngambil permen itu saja. Itu sudah bisa dinamakan sebagai kecerdasan. Nah, Bapak Ibu, baik, Bapak Ibu, jadi kita harus, ketika kita dihadapkan kepada anak, kita harus melihat secara dalamnya anak tersebut, jangan hanya dari luarnya saja. Bahwa anak sejelek apapun anak itu, artinya misalkan perilakunya kurang bagus, tapi anak tersebut punya potensi. Sampaikan itu kepada anak, bahwa mungkin dia saat ini belum mengetahui potensinya, dia belum menyadari potensi atau kemampuannya apa. Tapi sebenarnya anak tersebut punya potensi, hanya belum dikembangkan saja, atau hanya belum dikeluarkan saja, belum dikembangkan. Dia belum memahami itu. Jadi ini Bapak Ibu ada 9 jenis kecerdasan, ya. Cerdas visual spasial, ya. Dia senang membaca, menulis, ya. Kemudian menyusun teka-teki, menafsirkan gambar, membaca gambar, artinya gitu. Gambar, grafik, ya. Menikmati menggambar, melukis, seni visual. Dia kemudian pinter dalam menyampaikan pendapatnya, itu termasuk cerdas visual spasial. Yang kedua yaitu cerdas verbal linguistik. Verbal linguistik yaitu dia mudah mengingat informasi, ya. Kemudian senang membaca dan menulis, ya. Kalau anak-anak mungkin walaupun menulis dalam buku diari itu sudah termasuk cerdas verbal linguistik Bapak Ibu, karena dia termasuk sudah bisa menumpahkan
perasaannya melalui kata-kata, itu sudah termasuk cerdas verbal linguistik. Siapa tahu nih nanti ketika besarnya anak itu akan jadi penulis novel, ya, karena dibutuhkan kecerdasan untuk menuangkan ide ataupun menuangkan perasaannya dengan kata-kata yang indah, gitu ya. Latihannya ya kalau anak-anak itu biasanya kadang ada anak yang suka menulis di buku diare, nah itu. Kemudian termasuk memberikan pidato, ya, berdebat, mampu menjelaskan sesuatu dengan baik ketika di kelas, gitu ya, ketika diminta untuk menjelaskan. Ya, kemudian dia mampu menggunakan humor saat bercerita, artinya tidak hanya monoton saja. Berarti secara visual linguistik dia cerdas. Yang ketiga yaitu cerdas interpersonal, kecerdasan dalam berkomunikasi dengan baik, terampil dalam komunikasi nonverbal, kemudian punya kemampuan untuk melihat situasi, ya, menciptakan hubungan yang positif dengan orang lain. Nah ini biasanya dia kalau ada konflik antar teman itu dia bisa menjadi penghubung, ya, menjadi orang ketiga dalam menyelesaikan konflik itu. Misalkan saja di dalam kelas anak-anak ada anak yang bertengkar, dua anak bertengkar. Nah dia bisa menjadi penengah, itu termasuk dia punya kecerdasan interpersonal, ya, gitu. Kemudian cerdas yang keempat yaitu cerdas intrapersonal. Intrapersonal bisa menganalisis kekuatan dan kelemahan diri sendiri karena intrapersonal, jadi pada dirinya sendiri. Kemudian menikmati ketika menganalisis teori dan ide, jadi dia lebih kepada dirinya sendiri, memiliki kesadaran diri yang sangat baik, kemudian bisa pengendalian emosi yang sangat baik pada dirinya sendiri, memahami dasar motivasi dan perasaannya. Jadi dia lebih pada pengelolaan diri sendiri, kecerdasan intrapersonal. Selanjutnya yaitu cerdas kinestetik. Nah ini, cerdas kinestetik itu anak kita banyak Bapak Ibu, termasuk dalam hal olahraga, itu termasuk cerdas kinestetik. Mungkin hanya perlu lebih dikembangkan saja. Ya, terampil dalam menari, kita juga ada terampil dalam menari. Kemudian olahraga, menikmati membuat sesuatu dengan tangannya, membuat keterampilan. Anak-anak kita sudah terlatih kemarin membuat keterampilan, ya Pak Dar, prakarya, ya. Kemudian memiliki koordinasi fisik yang sangat baik, ingat dengan melakukan daripada mendengar atau melihat. Jadi anak itu lebih senang kalau dia langsung bekerja, action, ya, langsung action, ya. Langsung action, tidak hanya mendengar dan mendengar dan melihat saja. Oke. Kecerdasan selanjutnya yaitu cerdas naturalis. Nah ini guru IPA ini tertarik pada mata pelajaran seperti botani, biologi, zoologi, yaitu namanya cerdas naturalis. Mengkategorikan dan membuat katalog informasi dengan mudah, menikmati berkemah, berkebun, hiking, ya, menjelajah alam bebas, itu kecerdasan naturalis. Tidak suka mempelajari topik asing yang tidak ada hubungannya dengan alam. Ya. Dianggapnya topik yang lain itu adalah topik asing. Yang tidak asing itu adalah topik tentang alam dan sekitarnya. Itu anak-anak yang cerdas naturalis. Kemudian yang selanjutnya yaitu cerdas logis matematis ini. Ketika saya sampaikan kepada anak-anak langsung mengeluh ketika sampai pada cerdas logis matematis ini Pak guru matematika ini. Cerdas logis matematis memiliki keterampilan memecahkan masalah yang sangat baik. Jadi walaupun dikasih soal dengan angka yang berubah pun masih tetap bisa mengerjakan. Senang memikirkan ide yang abstrak seperti melakukan eksperimen ilmiah. Kemudian dapat memecahkan perhitungan yang rumit. Perhitungan yang rumit, walaupun rumusnya rumit tapi dia bisa. Artinya walaupun rumus turunan tetap bisa mengerjakan. Bukan rumus dasar pun bisa mengerjakan. Kemudian cerdasan yang selanjutnya yaitu cerdas musikal. Perlu kita pahami beberapa kecerdasan ini sangat penting kita ketahui, ya. Jadi supaya kita bisa mengetahui kemampuan atau potensi anak-anak.
Cerdas musikal saya ulangi, peka terhadap musik, nada, ritme, senang menyanyi, bermain alat musik, ya, senang menciptakan lagu. Anak kita juga ada ini, yang seperti ini. Monggo, nanti bisa dikembangkan potensinya. Gaya belajar dan pembelajaran terdiferensiasi. Jadi gaya belajar ini sifatnya dinamis dan dapat berubah sesuai dengan gaya belajar siswa. Setiap orang dapat memiliki beberapa gaya belajar. Seperti tadi misalkan Bapak Ibu mencoba tes gaya belajar, maka ada yang gaya belajarnya hanya kinestetik, tapi ada yang gaya belajarnya campuran antara auditori dan kinestetik. Bahkan ada yang auditori, visual, kinestetik semuanya masuk. Ya. Ada yang gaya belajarnya semuanya masuk. Jadi diharapkan dengan pembelajaran terdiferensiasi ini bisa mengakomodasi beragam kebutuhan belajar, minat, dan gaya belajar yang dimiliki oleh setiap siswa. Ini kok ya tadi Bapak Ibu yang sudah mencoba visual, auditori, dan kinestetik. Strateginya gitu Bapak Ibu. Kalau auditori mungkin akan lebih efektif seperti itu, ya, menggunakan diskusi, tanya jawab, ya, mendengarkan rekaman suara, mendorong murid untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-katanya sendiri. Baik. Baik Bapak Ibu, sebenarnya materi banyak sekali, ya. Kalau saya sampaikan hanya satu sesi itu sebenarnya belum selesai, ya. Sebenarnya masih banyak yang harus kita pelajari, tapi karena waktu yang kecerdasan majemuk tadi, ya, dapat mengikuti tes kecerdasan majemuk ini. Monggo nanti dicoba online saja, sekarang lebih mudah Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk mencoba tadi mengaplikasikannya, kita sampai pada teknik yang keempat, yaitu aplikasi. Jadi pada teknik ini Bapak Ibu nanti walaupun Bapak Ibu bukan guru BK, tapi seperti yang saya sampaikan di depan bahwa harapannya nanti Bapak Ibu guru non BK itu bisa juga memberikan konseling kepada anak-anak. Harapannya itu dari diklat yang saya ikuti, harapannya adalah itu. Maka memang kami dari guru BK diberikan diklat ini supaya guru BK bisa menyampaikan materi ini kepada guru-guru yang non BK. Harapannya supaya semua Bapak Ibu guru nanti bisa memberikan layanan BK kepada anak-anak. Jadi harapan intinya supaya anak-anak dapat mendapatkan layanan BK secara menyeluruh. Diharapkan tidak ada anak yang kelewatan tidak mendapatkan layanan bimbingan dan konseling, karena beberapa sekolah masih guru BK-nya minim, dan tujuannya tadi seperti yang saya sampaikan, guru SD belum ada guru BK, nanti diharapkan permasalahan di SD bisa diatasi oleh guru-guru mapel yang ada atau guru kelas di SD. Ngaten Bapak Ibu, untuk itu tahap yang terakhir, sebelumnya masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat?
Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Teknik yang terakhir yaitu kalau tadi kita sudah melalui tahap aktivitas kita tadi mencoba asesmen, kemudian tahap yang kedua tadi ada refleksi dari Bapak Ibu, tahap ketiga saya sudah menyampaikan materi, tahap keempat, tahap terakhir yaitu tahap aplikasi. Baik, pada tahap aplikasi ini kita punya waktu 10 menit untuk kita membentuk kelompok. Jadi mohon Bapak Ibu Guru membentuk kelompok 3 orang. Monggo bisa berpindah sejenak 3 orang, monggo Bapak Ibu langsung saja 3 orang. Nah itu udah 3 Bapak-bapak, 3 tapi harus mendekat Bapak Ibu jadi 1, mendekat jadi 1 kelompok, jadi 1 lingkaran. Monggo kursinya aja nggak apa-apa Bu, mendekat ya. Yang belakang Bu Partini, Bu Tui, monggo jadi 1 kelompok 3 orang. Kursinya mawon, kursinya saja yang penting kita bisa berhadapan-hadapan. Yang 2 harus berhadapan-hadapan, karena nanti yang 1 berperan sebagai guru BK, yang 1 berperan sebagai murid, dan 1 berperan sebagai pengamat. Ya, jadi 1 sebagai gurunya, monggo dipilih, 1 sebagai guru, 1 sebagai siswa. Ya, kemudian yang 1 sebagai pengamat, yang 1 sebagai pengamat, monggo kursinya dihadap-hadapkan, siswanya harus berhadapan-hadapan dengan muridnya. Permasalahannya bebas lagi. Permasalahannya bebas, tapi kalau bisa ini gaya belajar, kaitannya dengan potensi dan gaya belajar, potensi anak dan gaya belajarnya, mengenali potensi anak. Jadi mungkin siswanya bisa diingatkan mengenai sebenarnya kamu punya potensi, mari kita kembangkan. Kamu mengenali gaya belajarmu, kamu sukanya apa, hobimu apa, ekstranya apa, misalkan apa. Ekstra yang disenangi apa, kegiatan yang diikuti apa, misalkan. Bu guru dan muridnya itu berhadapan-hadapan pastinya. Monggo. Bisa kita mulai, monggo langsung saja. Langsung saja, monggo Bapak Ibu. Temanya ya tentang mengenali potensi. Visual audit. Mengenalinya menanyakan murid gitu, tanya apa yang kamu suka gitu. Iya, mengingatkan mengenai gaya belajarnya kamu atau aktivitas yang disenangi apa. Kalau aktivitas itu kan nanti merujuk kepada potensi yang dimiliki atau kemampuan yang dimiliki. Intinya bahwa supaya mengembangkan potensinya. Tujuan obrolannya tadi adalah membantu siswa lebih mengenali potensi dan gaya belajar.
Bisa mulai ngukur. Tes kemampuan atau tes yang lain yang akan mempengaruhi yaitu bukan sesuatu yang sebenarnya sama dengan apa yang menjadi keinginan dan kemauan. Kalau kita orang yang punya cita-cita dan keinginan apa yang diinginkan, apa yang izin ingin dapat di salon gini. Iya. Tapi kita tidak punya akhlak ini Baik, Bapak Ibu, sudah terlaksana konselingnya. Bagaimana perasaannya, Bapak Ibu? Coba, bagaimana perasaannya? Refleksinya. Saya boleh kesini? Ya nggak apa-apa, refleksinya. Oh ya, coba Bu gurunya, refleksinya monggo. Ya, untuk murid ini, satu ini. Enggak, maksudnya dengan latihan ini bagaimana? Dengan latihan ini, ya, saya dapat mengetahui siswa tersebut lebih suka, dia lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan yang langsung, jadi kinestetik ya, Bu? Kinestetik. Ya? Kinestetik. Ya, dia sudah pramuka, PNS,
Jadi dia tidak suka membaca, gitu ya. Jadi lebih suka yang penerapan secara langsung. Jadi dari kegiatan ini sangat bermanfaat untuk saya sebagai guru dan bisa mengetahui bagaimana siswa kita dapat mengetahui gaya belajar siswa. Demikian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Bu Hagianti. Jadi terima kasih buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Jadi Bapak Ibu, seperti itulah yang nanti kita diharapkan itu, walaupun panjenengan guru non BK, tapi diharapkan nanti panjenengan juga bisa memberikan konseling kepada siswa, bimbingan maupun konseling. Bimbingan dan konseling itu berbeda. Jadi kalau konseling itu kepada siswa yang sudah bermasalah, kalau bimbingan itu kepada siswa yang membutuhkan bimbingan, belum bermasalah. Jadi diharapkan seperti itu Bapak Ibu. Ini baru satu jurus, nanti jurus selanjutnya akan kami sampaikan pada lain waktu. Oke? Ada 7 jurus, nanti kita masih punya 6 jurus selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan hari ini ada manfaatnya, ada walaupun cuma sedikit, semoga saja bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kita bisa praktekkan ke depannya dalam menangani anak-anak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.